penegakan hukum yang tidak accountable, tidak transparan itu dia punya dampak kepada sektor-sektor lain. Ya, mungkin dia akan cenderung satu impunitif, artinya dia mungkin meloloskan hal-hal yang seharusnya tidak lolos. Dengan pembacaan kita terhadap kondisi KPK, kejaksaan, termasuk kepolisian, ya mungkin termasuk pengadilan, ya penegakan hukum. Kira-kira CPI-nya naik apa turun ini? Kalau melihat skor kita itu kan dari dulu sampai sekarang itu masih di bawah skor rata-rata global 43. Ya. Kita belum pernah nyampe situ, 40 pernah, 3 poin di bawah rata global tapi turun drastis begitu. Artinya apa? Problem penegakan hukum kita terhadap korupsi itu problem laten dari dulu. Kembali lagi dengan podcast TI Indonesia bersama dengan sudah hadir di podcast kali ini Mas Dadang Trisasongko. Ini podcast ke berapa ya? Saya keempat atau ketiga lah. Wow, gitu. Banyak ya rumahnya ya. Mas Dadang ini adalah founder dan executive director dari firma hukum Markov Law and Governance ya. Ya. Nah, kali ini kita akan ngobrolin beberapa hal. Kebetulan ini dalam waktu yang tidak akan lama, sekitar Februari, di awal Februari, Transparansi Internasional akan merilis salah satu riset yang paling populer di TI, yakni terkait dengan indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Index yang dirilis setiap tahun, dan untuk tahun 2025 akan dirilis pada Februari awal ini. Nah, terkait itu kita mungkin akan bahas Mas Dadang soal tentu yang terkait dengan penegakan hukum anti korupsi ya. Ya, atau mungkin kalau mau lebih umum mungkin politik penegakan hukum anti korupsi selama tahun 2025. Dan kalau kita flashback ke belakang, tahun 2025 ini adalah tahun pertama Prabowo Gibran. Mungkin kalau kita bisa sebut CPI tahun 2025 ini adalah rapor tahun pertama Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran terkait pemberantasan korupsi secara umum. Nah, karena itu kali ini mungkin kita akan bahas dari satu sisi yang mungkin sangat penting yang perlu kita lihat dan kita nilai sejauh mana politik penegakan hukum anti korupsi ini dijalankan oleh pemerintahan yang baru ini. Nah, ngomongin soal Prabowo, ini kita pasti sangat familiar ya soal pidato Prabowo yang akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Nah, ini salah satu pidato yang saya kira sangat ini oleh publik. Jadi heroisme dia terhadap anti korupsi itu sangat kuat ya dalam pidato-pidatonya. Nah, tapi ini ada situasi yang agak berbeda. Jadi ada kontraproduktif dari pernyataan presiden sebelumnya akan mengejar koruptor sampai Antartika dan lain-lain itu. Tapi kemudian dalam praktiknya di tahun 2025 itu ada semacam fenomena mengampuni koruptor. Jadi ada menggunakan kebijakan presiden, otoritas presiden mengampuni pelaku korupsi. Baik itu namanya abolisi, amnesti, rehabilitasi, dan kalau boleh disebut tanpa kontrol dari lembaga-lembaga yang ada. Nah, ini gimana Mas? Pertama itu dulu, gimana Mas Dadang melihat fenomena itu? Dan itu kayaknya agak banyak. Hitungan saya ada 4 orang ini koruptor yang diampuni. 4 orang ya? 4 orang. Oke. Jadi ketika Presiden Prabowo menyatakan mengejar itu sampai mana itu? Antartika. Mungkin Pak Prabowo belum membayangkan naik apa. Ngejarnya pakai apa gitu ya. Kendaraannya seperti apa. Nah, kalau ngejar itu kan publik mempersepsikan itu penegakan hukum gitu ya, mengejar itu, bukan mengikat koruptor, gitu lah ya, supaya tidak lari malah gitu. Tapi ini lari dikejar. Nah, artinya lembaga-lembaga penegak hukum kita itu bisa dipakai untuk ngejar itu atau tidak, gitu ya. Sebelum masuk ke zaman 2025 ini, CPI itu kan sudah berlangsung 20 tahun, 25 tahun lah ya di Indonesia itu. 95. Sejak 95, 30 tahun ya. Dan sebagian besarnya skor yang dikeluarkan itu dibentuk
oleh kinerja situasi korupsi di lembaga-lembaga penegak hukum. Itu yang mempengaruhi skor Corruption Perception Index Indonesia. Jadi salah satu yang membuat itu jatuh bangun itu adalah situasi korupsi di lembaga penegak hukum, di kendaraan yang akan mengejar, dipakai untuk mengejar ke Antartika itu, gitu ya. Nah, artinya kalau saya justru sebetulnya sekarang juga kalau melihat skor kita itu kan dari dulu sampai sekarang itu masih di bawah skor rata-rata global 43. Yeah. Kita belum pernah nyampe situ, 40 pernah, 3 poin di bawah rata global, tapi turun drastis begitu. Nah, itu juga gini maksud saya, mau senaik-naiknya kalau kita tidak mampu menembus 43, kita itu masih kelas bawah. Di bawah ini rata-rata negara ya? Iya, di bawah rata-rata kemiskinan tata kelola lah gitu ya. Kemiskinan tata kelola gitu, yang situasinya jadi korup gitu. Nah, 43 itu sebenarnya angka psikologis. Kalau kita bisa melampaui itu sebenarnya kita lebih lebih percaya diri, dan saya membayangkan masyarakatnya juga lebih bergairah begitu ya untuk melawan korupsi. Tidak hanya bahagia ya? Tidak hanya bahagia. Negaranya korup tapi bahagia rakyatnya. Nah itu harus dipertanyakan itu gimana? Nah, artinya apa? Problem penegakan hukum kita terhadap korupsi itu problem laten dari dulu, gitu ya. Yang saya tidak membayangkan ada kejutan tiba-tiba menjadi tidak ada korupsi di lembaga penegak hukum, gitu ya. Dan artinya kalau lembaga penegak hukumnya tidak ada korupsi, menurut World Justice Project begitu dan beberapa survei pendukung CPI, itu mungkin kita kalau bersih begitu itu kendaraannya bagus tuh, ya kelas mewah lah gitu ya, seperti di negara-negara maju yang penegakan hukumnya profesional, independen, accountable gitu. Nah, di tahun 2025 ini saya mencatat ada beberapa kasus yang ditangani penegak hukum lah ya, sampai tidak hanya korupsi ya. Kalau kita fokus dulu korupsi misalnya, kejaksaan menangani hiruk pikuk kasus timah misalnya gitu ya, banyak aset yang disita juga. Lalu KPK di akhir itu udah Januari ya sebetulnya ya. Sudah Januari. Yang OTT ya? Ya. Tapi beberapa nama besar sudah kena gitulah ya. Mungkin itu di satu sisi memang perlu diapresiasi gitu ya sebagai langkah itu. Tetapi kita juga di tahun kemarin itu seperti yang disebutkan tadi, ada keputusan-keputusan presiden, prerogatif presiden yang masuk ke ranah itu, kasus-kasus itu gitu ya. Ya. Ya, jadi ada amnesti, ada abolisi, ada rehabilitasi. Saya melihat ini bukan kebaikan hati presiden gitu ya. Saya melihatnya dari konteks itu tadi. Ini berarti dunia penegakan hukum kita bermasalah. Berarti ini di aspek kayak seperti tadi disebut KPK-nya, kejaksaan. Ini kan di KPK kan ada juga yang dihentikan. Di kejaksaan juga. Berarti yang bermasalah maksudnya ini kejaksaannya sama KPK-nya. Iya, lembaga kalau menurut saya yang di ya sudah itulah lembaga penegak hukum lah ya. Termasuk pengadilan. Termasuk pengadilan. Jadi ini kan rantai ya, kayak rantai yang berjalan begitu. Kalau inputnya agak baik diteruskan, lalu di sana diterima juga, ya berarti semuanya ada masalah gitu kan. Sebetulnya kan kalau di penyidikan lalu penuntutannya bisa ada nggak sampai P21 harus disempurnakan gitu, harusnya bisa. Harus dihentikan gitu ya. Dihentikan sejak awal gitu, tidak harus di ujung pengadilan begitu. Atau bahkan sedang disidang di pengadilan. Iya. Bahkan sebetulnya kalau di lembaga-lembaga yang lebih accountable gitu, kasus ini layak ditangani atau tidak. Di pengawasan di penyidikan misalnya, itu benar gitu, itu udah tersortir sejak awal, tidak sampai masuk ke atas gitu ya. Nah, ini juga masalah kita ya. Kalau kita belajar dari Hong Kong misalnya, itu korupsi mereka dulu sangat sistemik, meluas, mengakar, itu juga karena faktor terpentingnya adalah korupsi di lembaga penegak hukum, gitu ya. Sehingga yang direformasi dulu polisi. Gitu ya. Nah, pertanyaannya itu tadi, dengan adanya
banyak kebijakan presiden yang mengamputasi lah istilahnya itu, kan memotong ya. Jadi sudah ada nih dipotong-potong nih semua. Nah, problemnya berarti di penegak hukum itu, terutama yang di bawah presiden. Ini kan ada polisi, ada jaksa, KPK pun kayaknya sekarang di bawah presiden ya. Lebih dekat lah Ya, lebih daripada dekat. dulu Ya, gitu ya. agak bergeser ya Iya. ke eksekutif. Nah, jadi ini kita belum menyelesaikan masalah di tiga lembaga itu. KPK pun jadi masalah juga nih sekarang. Betul. Akhirnya. Sebenarnya KPK itu sudah jadi masalah secara kelembagaan sejak revisi sebetulnya kan. Nah, iya. Dan itu ditandai juga dengan runtuhnya skor CPI kita. Dari 40 menjadi 3 berapa waktu itu ya? 37 37 2019 2020 2020. jadi 37. Nah, respon jadi kalau gini, penegakan hukum yang tidak accountable, tidak transparan itu dia punya dampak kepada sektor-sektor lain. Ya, mungkin dia akan cenderung satu impunitif, ya. Kemungkinannya kan begitu kalau tidak accountable itu tidak independen, penegakan hukum itu akan impunitif, artinya dia mungkin meloloskan hal-hal yang seharusnya tidak lolos. Atau yang sering disebut orang kriminalisasi kemungkinan kedua. Oh, jadi alat gitu. Jadi menghukum mereka yang harusnya tidak dihukum, itu ya. Nah, ini dua ini bisa berbahaya nih bagi masa depan pemberantasan korupsi juga, gitu ya. Di zaman demokrasi elektoral itu dia bisa jadi alat ampuh juga untuk menghadapi lawan politik misalnya. Ini potensi-potensi ke sana kalau menurut saya harusnya ditutup dulu nih. Nah, kalau mau itu tadi yang saya sebut di awal, kalau Pak Prabowo mau ngejar sampai ke Antartika, kendaraannya dibenerin dulu nih. Kendaraannya. Jangan nanti sudah mau sana, berhenti di tengah jalan gitu, berhenti gitu ya. Dengan gerasi, dengan amnesti, dengan segitu. Nah, ini kan ada KPK, ada kejaksaan, ada polisi. Nah, ini kan kalau kita lihat misalnya, saya nggak tahu ini gimana cara membandingkan ketiga institusi ini. Dulu kita KPK-nya pernah dipimpin oleh polisi kan, Firly Bahuri, yang sampai sekarang itu masih jadi tersangka, ditarik kasusnya oleh polisi. Ini kasus korupsi, diambil dari KPK, ditaruh di polisi. Sampai sekarang tidak ada. Gimana kabarnya itu? Nggak tahu kabarnya. Belum ada, kemudian kemarin ada jaksa ditangkap oleh KPK, sama jaksa diminta kejaksaan. Akhirnya diusut oleh kejaksaan. Moga-moga jalan lah itu ya. Nah ya, maksudnya itu kan masih berlangsung seperti itu. Saya nggak tahu apa menyebutnya, apakah itu rivalitas ya, atau apa. Kalau kita bicara konteksnya reform penegak hukumnya, itu kacamata kita melihat itu, publik itu melihatnya seperti apa. Sekarang kalau kita lihat di media sosial, memang KPK itu jadi bulan-bulanan sebenarnya. Jadi sudah dianggap sebagai alat dan lain-lain itu. Jadi malah kejaksaan lebih ini, karena tadi Mas Dadang sebut banyak kasus korupsi yang ditangani yang gede-gede ya. Nah, ini gimana kita melihat kalau kita mau sebut reform kejaksaan, reform kepolisian, reform KPK. Nah, ini kalau lihat metodenya Pak Prabowo itu gimana itu? Saya sih agak ini, gimana kita melihat, saya belum pernah lihat dia Prabowo itu ke KPK ya, yang banyak datang kan menteri-menterinya. Saya juga belum pernah lihat, kayaknya belum pernah ke Mabes Polri, tapi pernah datang ke acaranya Kejaksaan Agung. Yang ada tumpukan. Yang ada tumpukan duit. Nah, itu dia bahas itu ya, soal tumpukan duit. KPK perlu ada tumpukan. Nah, itu. Jadi kalau menurut saya secara struktural penegakan hukum tipikor itu memang ada masalah lah ya. Maksud saya terkait dengan keberadaan 3 institusi yang punya kewenangan menangani korupsi itu ya. Ini dari dulu sebetulnya sebelum revisi Undang-Undang KPK pun ada, kalau saya menyebutnya tidak sinkron gitu kerjanya, tidak sinkron dan menunjukkan nggak ada koordinasi gitu. Yang terakhir sebetulnya kan tidak ada koordinasi itu kejaksaan dengan KPK gitu ya. Yang jaksa ditangkap. Nah, ada koordinasi nggak itu gitu ya, maksud saya. Kan kalau menurut kesepakatannya kan semua SPDP tipikor itu diberitahukan ke KPK, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Itu harusnya kalau kejaksaan sudah melakukan
penyidikan itu masuk ke KPK. Ya. Nggak tahu ini yang bermasalah siapa ini. Apakah ini sudah masuk ke KPK Atau tidak pernah sampai. atau tidak pernah sampai gitu. Iya. Udah dikirim tapi nggak nyampe atau tidak pernah dikirim gitu kira-kira ya. Kita belum tahu tuh. Tapi itu menunjukkan tidak kuatnya atau tidak harmonisnya gitu ya. Hubungannya jadi semacam kayak kompetisi yang rivalitas itu ya. Itu yang harusnya itu sekarang dengan KPK di posisi eksekutif itu harusnya problem koordinasi itu harusnya lebih bisa diselesaikan Jadi yang jadi oleh ininya presiden. oleh presiden. Oh, presiden. Presiden. Kayaknya presiden belum pernah ngumpulin Itu dia. ketiga. Minimal Menko lah ya. Ya. Menko gitu ya. Menko-nya berperan mengumpulkan. Menko mengkoordinasikan macam-macam lah. Kan misalnya dulu ada sistem informasi untuk yang elektronik itu untuk penyidikan itu. Oh, ini apa? Penegakan hukum itu SPM apa gitulah ya. Ini apa yang terbuka itu ya? Yang terintegrasi, Iya. yang terintegrasi ya termasuk SPDB Iya, itu. Iya. Gitu ya. Itu mungkin kalau dijalankan dengan baik itu minimal koordinasi itu kan termasuk masing-masing punya informasi yang sama terhadap satu hal gitu ya, kerjasama informasi gitu. Nah, kalau menurut saya dalam hal ini Pak Prabowo perlu mengambil peran yang lebih kuat lagi menjadi faktor penyingkron, faktor harmonisasi lembaga ini untuk kerja gitu ya. Tetap nangani gitu, jaga menghormati independensi masing-masing, tapi ada satu dirijen gitu. Tetapi untuk kepentingan penegakan hukum yang adil gitu ya. Tapi sekarang Menko-nya siapa ya? Menko, berarti kan ini kan Menko Polhukam kan? Kayaknya akan beda lagi tuh ya. Polhukam sekarang apa Polhukam? Saya nggak tahu. Iya, maksudnya itu yang berarti yang akan mengkoordinasikan di klaster itulah ya di penegakan klaster hukum ya. Hukum ini kan. Kalau saya nggak tahu polisi apakah berada di Menko yang sama gitu ya. Bisa jadi kan di keamanan gitu ya. Tetapi sebetulnya tanggung jawab itu utama ada di presiden. Ya. Jadi kalau menurut saya ke depan supaya Pak Prabowo presiden sebagai presiden tidak capek-capek sering mengeluarkan statement, bukan statement apa? Itu abolisi, amnesti, rehabilitasi begitu. Pak Prabowo pergi ke hulunya ya untuk melakukan pembenahan. Ini ada tim percepat apa namanya yang Pak Jimli. Oh, tim reformasi Polri. Tim reformasi Polri itu produknya dipastikan dijalankan, gitu ya. Oh iya, dan seingat saya dulu di akhir-akhir Jokowi itu ada tim juga kan yang dibentuk. Iya, saya bagian dari tim itu, gitu ya. Mas Dadang termasuk yang di dalam. Kalau Roset, dan itu juga udah di ujung ya, artinya ya udah di akhir kekuasaan. Produk itu mungkin udah nggak dilihat lah ya. Tapi ini sekarang ini momentum nih, momentum yang bagus, memastikan Pak Prabowo kalau terima rekomendasi itu, karena ini dibentuk oleh Presiden, dikawal betul. Kalau mau disinkronkan juga dengan pekerjaan tim yang dibentuk oleh polisi sendiri, Kapolri di dalam gitu ya. Kan ini bagus nih bisa kerjasama gitu ya. Menurut saya salah satu hal yang saya sebut tadi memperbaiki kendaraan dulu nih sebelum ke Antartika gitu ya. Kendaraannya diperkuat lagi, baut-bautnya dikencengin. Gitu. Terus kalau yang KPK gimana Mas ini? Karena maksud saya tadi saya sudah sebut soal ini trust publik ke KPK-nya mungkin menurun. Prabowo pun kayaknya nggak punya, aku nggak lihat ada, saya sendiri tidak melihat intensi dia, perhatian dia ke KPK itu seperti apa ya. Jadi malah mungkin balik lagi kita ke kejaksaan malah lebih ini. Nah ke KPK sendiri di visi misi sih ada ya. Jadi akan memperkuat KPK, mengkoordinasikan macam-macam itu. Nah tapi Pak Jokowi juga ada loh dulu memperkuat KPK. Mungkin itu sebaliknya maksudnya, makna sebaliknya. Jadi kalau saya memang yang secara publik kita tidak tahu, tidak melihat pesan apa gestur yang ditunjukkan Pak Prabowo untuk KPK gitu ya. Kita nggak tahu kan yang di belakang seperti apa ceritanya gitu ya. Tapi mungkin juga penting ya untuk memberikan sinyal ke publik bahwa KPK itu juga didukung oleh pemerintah, gitu ya. Undang-undangnya udah dirubah kayak begitu, masa nggak didukung gitu kan?
Walaupun saya sendiri sebenarnya tetap concern kepada bagaimana caranya memperkuat kembali independensi KPK. Nah, ngomongin soal itu, mungkin kita kaitannya sama regulasinya ya. Kan kalau lihat undang-undangnya sih kemungkinan akan dirubah ya. Jadi kalau lihat Prolegnas 2026 itu kayaknya nggak ada tuh di dalam Prolegnas prioritasnya DPR ya untuk merevisi undang-undang KPK. Tapi kita punya KUHP dan KUHP baru. Jadi KUHP-nya sudah berlaku, KUHP-nya sudah berlaku nih Januari. Nah, Mas Dadang melihatnya potensial perubahan di institusi penegak hukum, ada polisi, jaksa tadi, KPK tadi. Aku juga ada baca tuh pasal korupsinya di KUHP. Jadi dia membatalkan beberapa pasal di dalam Undang-Undang Tipikor. Tapi aku nggak tahu nih sejauh penalaran Mas Dadang nih soal dengan KUHP kita yang baru, dengan KUHP kita yang baru, ini kontribusinya terhadap reform terhadap penegak hukum kita ini gimana? Apakah tadi disebut itu akan ada kontrol, misalnya kayak saya mungkin tidak termasuk yang mendalami ini ya, gimana misalnya kejaksaan menyidik lalu polisi juga menyidik terus ada saling koordinasi gitu. Apakah itu membantu apa? Jadi saya belum baca detail ya pasal-pasal yang terkait dengan tipikor dan di aspek hukum formilnya ya di acaranya. Sebetulnya kalau ini nih, kalau di kita itu juga terikat kepada konvensi internasional. Ya, apakah undang-undang yang KUHP dan KUHP itu juga sebetulnya mencerminkan itu pengakuan misalnya independensi KPK, Badan Anti Korupsi. Ya. Kalau di Indonesia kontennya Badan Anti Korupsi itu 3 sebetulnya kan, ada kejaksaan, ada kepolisian, ada KPK gitu ya. Tapi kita oke lah, ini udah kejaksaan sebenarnya sudah relatif lebih settle gitu dengan nama kepolisian. Tapi kalau di KPK sebetulnya kembali ke undang-undang lama itu lebih baik. Itu ya, lebih baik gitu. Memang belum ada di Prolegnas ya, pasti belum ini ya. Belum ada tanda-tanda akan ada perubahan gitu ya. Saya sebetulnya concern lebih kepada memastikan proses penyelidikan sampai penyidikan itu jauh lebih accountable. Di semua institusi yang 3 semuanya. ini. Yang di isu korupsi ya, isu korupsi. Itu lebih accountable, bisa dites betul. Kenapa ini naik, kenapa ini tidak naik kasusnya gitu ya. Dan kalau kita memang tidak boleh sepenuhnya juga berharap itu dilakukan begitu, karena kita belum tahu juga arahnya ke sana. Tapi mungkin masyarakat sipil mungkin bisa men-challenge itu. Mekanisme pra-peradilan saya kira bisa digunakan untuk cek itu ya. Oleh masyarakat. Oleh masyarakat, ya. Ya dicoba saja dulu, bangun legal standing juga gitu ya. Tapi dari dulu kan inisiatif dari masyarakat ini juga penting untuk mendorong perubahan hukum sebetulnya. Itu sih, mungkin kita perlu diskusi lebih dalam lagi nanti ya tentang KUHP ini ya. Untuk membedah KUHP dan KUHP ini. KUHP kaitannya dengan undang-undang tipikor gitu ya. Nah, kalau KUHP ini kan dipakai di semua isu gitu ya. Penting untuk dilihat itu, setelah nanti kita dapat skor CPI gitu, wah ini kira-kira bisa untuk sampai ke Antartika atau tidak gitu ya. Atau antar kita. Nah ini tadi udah nyinggung soal kepolisian, karena ini yang paling heboh isunya itu kan di kepolisian. Ini ada semacam, kalau di publik itu kayak saya sendiri melihatnya misalnya ketika Presiden membentuk tim reformasi Polri, tidak lama kemudian polisi juga bikin nih tim di internal untuk reform. Kapolri bilang ini untuk sinergi biar nyambung. Nah terus, tapi ini ada rangkaian peristiwa yang mesti dijelaskan juga ke masyarakat ya, bahwa sebelum itu juga ada semacam kemarin terakhir itu pernyataan Kapolri nih. Ini kan lagi ada perubahan Undang-Undang Polri dan masuk dalam Prolegnas kan 2026 soal penempatan Polri di bawah kementerian. Nah, ini isunya akan membentuk Kementerian Keamanan ya. Jadi nanti
Kapolri akan berada di bawah kementerian. Nah, Ya. dijawab oleh Kapolri di DPR kan bahwa dia akan lebih baik saya jadi petani daripada di bawah apa. Pokoknya akan berjuang lah gitu. Kalau di media itu kita baca akan sampai titik darah penghabisan untuk memperjuangkan Polri tetap di bawah presiden dengan berbagai alasan yang disebutkan tadi. Nah, ini kan berkaitan juga dengan ini Mas, rangkap jabatan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi kemudian kepolisian malah membuat perpol ya, perpol apa perkap gitu, yang melis berapa jabatan yang diisi oleh karena ini dianggap oleh masyarakat, wah ini udah dilarang oleh MK, tidak boleh rangkap jabatan sama sekali, tapi kemudian tafsirnya banyak nih. Ya. Oh masih boleh yang ini aja nih, masih ada berapa yang boleh. Nah, gimana tuh kita melihat ya institusi penegak hukum seperti polisi yang membidangi hukum keamanan juga itu reform. Nah, kita bicara reformnya nih. Ini ada reform dari Mahkamah Konstitusi, masyarakat pun menilai polisi, presiden pun membentuk tim. Tapi kita melihat respon polisi seperti ini. Gimana Mas Dadang melihat situasi kepolisian seperti itu ya? Kalau saya sih yang saya lihat atasan polisi itu siapa gitu ya. Siapa? Presiden gitu kan. Oh, presiden. Yang membuat undang-undang itu nanti presiden dan DPR gitu ya. Tapi tentu juga mendengar aspirasi dari kepolisian, dari masyarakat, dari berbagai pihak gitu. Walaupun di zaman revisi undang KPK katanya KPK nggak pernah dilibatkan gitu ya. Nah, saya berharap sebetulnya polisi ya tunduk kepada posisi presiden, pada pendirian presiden begitu ya. Dan kalau saya semua harus dijadikan bahan perdebatan publik gitu ya. Apakah ini baiknya di mana gitu. Kalau di sini buruknya apa, baiknya apa, di sini buruknya apa, baiknya apa. Supaya kita nanti kalau pilihan apapun itu kita punya pilihan yang terbaik gitu. Ini kehendak sebenarnya gini nih, ini leadership Pak Prabowo ini harus memimpin revisi Undang-Undang Polri ini. Dan sekarang muncul nggak itu? Kalau Pak Kapolri bilang begitu, kalau saya ini kayaknya Pak Prabowo belum ini nih kasih sinyal gitu ya, belum ada sinyal apa gitu. Ya, soalnya kemarin itu saya baca di media, tim reformasi Polri itu mengatakan kemungkinan itu, kemungkinan akan dibawa Kementerian Keamanan itu. Nah, ini kan bentukan presiden nih. Ya. Nah, tapi kita nggak tahu ya apakah Pak Jimli apa gitu lapor dulu ke Pak Prabowo nih saya mau ngomong soal ini nih. Apa kita mendorong supaya revisi undang-undangnya menempatkan Polri di bawah kementerian. Ya. Jadi mungkin bagus juga kalau tim reformasi Polri yang dibentuk presiden itu punya posisi itu dan punya argumen yang kuat untuk menjadi bahan baku revisi undang-undang itu gitu ya. Karena itu bagian dari reformasi struktural di kepolisian. Sebenarnya kalau itu baik ya harus didukung gitu kan. Sebetulnya Polri tidak boleh memikirkan dirinya sendiri. Dia harus juga ada atasan lalu ada rakyat ini, si pengguna kepolisian, si pengguna kerjanya polisi gitu ya. Dari perspektif masyarakat gitu penting, sehingga yang penting sebetulnya ruang perdebatan publik harus dibuka. Kita kalau belajar dari pengalaman revisi Undang-Undang KPK itu jangan sampai terulang lagi ini di Undang-Undang Kepolisian. Harus dibuka seluas-luasnya dan Presiden mendengarkan itu dan terutama juga masukan yang sudah sangat struktur sistematis mungkin dari hasil tim ini itu bisa dipakai gitu ya. Nah, masih di kepolisian nih Mas. Ini terkait dengan kinerja kepolisian ya. Mungkin selama 2025 ini kita banyak mendengar kasus-kasus yang ditangani polisi. Jadi ini tidak hanya korupsi ya. Tapi kita melihat kan akuntabilitas kepolisian dalam menangani berbagai kasus ini kan jadi sorotan juga. Menganggap bahwa ya banyak persoalan ya di dalam penanganan kasus oleh polisi dalam banyak tindak pidana, tidak hanya korupsi. Tapi publik kan melihatnya korup ya dalam tanda petik ya, bahwa penegakan hukumnya bermasalah, itu dianggap sebagai problem institusi ya. Nah,
kan banyak kita ini selama tahun 2025 misalnya gimana polisi menangani kasus-kasus demonstrasi misalnya Agustus lalu itu gimana dia menangkap banyak orang kemarin udah divonis Laras ya masih ada tapi ada satu tuh yang bebas kemarin karena hakim mengabulkan ya karena dianggap tidak cermat apa segala macam tapi banyak nih kasusnya yang ditangkap bahkan pasca Agustus itu masih banyak yang ditangkap urutannya banyak nah belum lagi soal kriminalisasi tadi disebut, Pak, warga-warga yang menolak tambang di banyak daerah itu ditangkap-tangkepin, dianggap melanggar undang-undang pertambangan, macam-macam lah. Termasuk kemarin terakhir yang di media sosial cukup viral ya, ada pelaku jamret yang meninggal ya karena kemudian ini dipidana korbannya dipidana. Jadi dia korban tapi dia kemudian malah jadi tersangka gitu. Ada juga di Jambi itu guru dipidana karena ini. Jadi banyak masyarakat adat dipidana gitu. Jadi banyak kasus yang masyarakat tuh menyorot polisi nih. Jadi masyarakat tuh melihat polisi kok gini. Kalau lihat komennya udah lebih negatif ya. Nah ini gimana kita Mas Dadang melihat situasi itu dengan di level bawah tuh ya. Di Polres itu kan pasti di polsek-polsek, di Polres itu. Nah, sementara di atasnya ini Pak Kapolri lagi sibuk nih, disibukkan dengan urusan revisi undang-undang kepolisian. Belum lagi tim reformasi kepolisian yang dibentuk oleh Presiden. Gimana Mas Dadang kita bisa melihat apa yang bisa dilakukan nih di kepolisian sendiri? Dengan banyak itu tadi. Saya ambil napas panjang. Itu kan sampai ke bawah ya. Iya. Jadi masalah di atas itu gimana, yang di bawah ini seperti itu. Gini dulu, saya background-nya dulu nih ya, kalau karena TI itu secara global kan juga menghasilkan namanya Global Corruption Barometer gitu ya. Itu badan-badan publik, lembaga-lembaga publik mana yang dianggap paling terpapar gitu ya oleh korupsi. Beberapa kali hasil survei Global Corruption Barometer itu kan yang jadi fokus kan di DPR dan kepolisian yang dianggap punya risiko tinggi terpapar gitu ya. Nah, data itu sebetulnya mengindikasikan itu respondennya rumah tangga ya. Sinyal tentang pentingnya reformasi yang mendasar di kepolisian itu udah lama sebetulnya. Udah lama, bukan hanya 2-3 tahun ini gitu ya. Sudah lama dan upaya pembenahan di kepolisian saya kira juga sudah banyak dilakukan. Banyak program reformasi internal di polisi sudah dijalankan begitu. Ada dua aspek kalau menurut saya yang juga sering disinggung oleh tim reformasi itu, aspek struktural, aspek kultural gitu ya. Kalau nanti misalnya aspek strukturalnya sudah dibenahi, tapi juga kalau aspek kulturalnya masih menjadi residu gitu ya, perilaku korupnya masih ada gitu, itu untuk sebetulnya strukturalnya itu akan berhasil atau tidak juga di sini nih. Kalau dia tidak berhasil menghilangkan residu ini melalui sistem penegakan hukum internal yang konsisten begitu, sistem pelaporan yang juga terpercaya. Jadi kalau ada polisi melanggar, publik itu melapornya kemana itu lebih percaya ke siapa sebetulnya gitu ya. Lapor ke Propam. Orang kalau lapor ke Propam dengan kepercayaan penuh ini akan ditindaklanjuti, mereka akan ke situ gitu ya. Nah, polisi harus membenahi sampai ke situ sebetulnya. Sistem penegakan hukum di internal mereka betul-betul bisa dipercaya oleh publik gitu ya. Dengan begitu kontrol oleh publik akan lebih efektif. Yang di atas-atas tentu akan jauh gitu loh ya. Kalau di ruang ekspresinya dijamin, lalu pengaduannya juga direspon secara positif, itu dia akan mempercepat proses perubahan di dalam kepolisian gitu ya. Kalau pasti tetap di negara manapun polisi menyimpang pasti ada gitu ya. Tetapi itu segera ditangani, kalau ada yang lapor segera di-handle begitu dan direspon, itu yang penting sebetulnya.
Dan perbedaan persepsi tentang ini jahat, ini tidak jahat itu juga harus dipertemukan ini. Ini kenapa? Ini kenapa gitu ya. Ini kenapa jadi tersangka? Ini kenapa tidak gitu ya. Publik kan juga bertanya begitu. Yang ini mudah sekali tersangka, yang ini tidak gitu. Nah, polisi PR-nya di situ tuh. Menjelaskan kenapa ada perbedaan Betul, itu. dan sekarang orang pintar-pintar ya, berpikir rasional, logis begitu, dan membutuhkan penjelasan yang masuk akal dan sesuai aturan gitulah kira-kira. Itu tidak bisa diabaikan itu. Kalau itu tidak direspon dengan baik, maka kepercayaan publik juga akan tetap rendah gitu ya. Dan kalau melihat di 2025 ini kan berarti ini kan jadi ini. Sepertinya problemnya masih sama. Jadi problem di bawah, kemudian di atas. Nah, ini kalau kita bicara soal masa jabatan Kapolri ya misalnya ya, salah satunya ya. Ini kan dianggap salah satu Kapolri yang masa jabatannya cukup lama di Indonesia ya. Nah, ini agak surprise juga. Sudah 1 tahun Prabowo berkuasa, jadi presiden, ini Kapolrinya belum diganti. Nah, biasanya kan dalam banyak pengalaman kita di era SBY, di era Jokowi pun itu Satu pergantian. paket sama kabinet ya. Itu dianggap di dalam tradisi kenegaraannya begitu. Jadi dianggap sebagai, nah aku nggak tahu ini kenapa. Kita nggak tahu kenapa. Termasuk Jaksa Agung ya. Jaksa Agung ini masih Jaksa Agung eranya Jokowi. Nah, ini Mas Dadang melihat itu problem nggak? Di pucuknya itu terlalu lama berkuasa. Ini kan kalau terlalu lama berkuasa kan ini jadi istilahnya apa itu jadi mah? Bukan power tends to corrupt ya, bukan ya. Tapi itu apa jadinya kalau jadi ya sebaiknya memang ini kan juga bukan hanya kelamaan itu punya kecenderungan mungkin gitu ya, ada merasa settle, merasa ini ya, itu bisa mendorong hal-hal yang mungkin ke arah yang kurang baik begitu. Tetapi juga ini yang di bawah ini kan para calon jenderal udah banyak nih gitu ya. Karir yang di bawah ini itu kan juga mereka juga harus naik nih gitu. Nah, kita pernah dengar kan penumpukan level Bintang 1, perwira bintang ini 2, ya, ya, di bintang tengah yang 3, kemudian salah satu caranya itu adalah mencarikan pekerjaan di luar kepolisian. Itu yang rangkap jabatan banyak tadi itu. Nah, itu gimana Mas Dada? Ya, jadi itu tadi. Polisi ini kan alat negara, alatnya rakyat. Dia sebenarnya tidak boleh merumuskan sendiri kewenangannya apa, dia bisa boleh di mana gitu ya. Nanti kalau begitu, nanti kementerian yang lain juga merumuskan sendiri tuh. Saya boleh di kepolisian, saya boleh di tentara, ngisi ini, ngisi itu. Kita ya. ngisi jadi. Itu chaotic nanti kan, ketatanegaraan kan bahaya. Kalau saya sih, ini menunjukkan Pak Prabowo mungkin ya untuk periode Kapolri ya mungkin maunya begitu gitu ya. Kan ini juga kombinasi ada wakil presiden yang representasi Pak Jokowi juga gitu ya. Jadi mungkin itu akomodasi politik gitulah ya. Atau ini alasan Prabowo. Karena nama Kapolri itu ada ininya, ada Prabowo. Ya, pasti bukan lah. Enggak, itu ada pidatonya, Mas. Oh iya. Oh, gitu. Prabowo, Panglima TNI itu ada Subiantonya. Iya. Ada pidatonya, itu mungkin bercanda ya. Itu ilmu kotak katuk matuk kata orang Jawa. Cocok logi ya. Cocok logi. Itu kalau saya ya, Presiden harus punya konsep tentang atau ya sekarang mungkin yang digodok oleh tim percepatan tim reformasi Polri itu. Yang penting kalau menurut saya dipastikan rekomendasi itu dijalankan. Jadi delivered gitu dan ada follow up yang konkret gitu. Dan itu membutuhkan kepemimpinan presiden untuk memastikan reformasi jalan di kepolisian, kejaksaan gitu ya. Berarti ini harus dipanggil ke Hambalang ini. Nah, ini kita ke kejaksaan. Nah, ini kan kalau kejaksaan kan kalau saya sendiri melihatnya ini memang ada semacam dari sisi kasus ini banyak kasus-kasus besar yang ditangani oleh kejaksaan terutama yang terkait dengan sumber daya alam ya seperti timah terus emas.
terus kasus-kasus lingkungan yang mendampingi kementerian untuk menggugat ini. Di bencana alam juga saya baca berita itu, pemerintah mau gugat tuh, ke yang izin udah dicabut itu mau digugat secara menggunakan undang-undang lingkungan hidup. Nah ini pasti kejaksaan lagi yang maju kan. Ya, dengan cara negara. Nah, Mas Dadang melihatnya gimana nih yang kejaksaan ini? Saya sih agak ini ya, soal kasusnya oke. Tapi ini ada satu hal yang membuat saya agak bertanya-tanya soal ini publisitas pengembalian hasil korupsi yang uangnya ditumpuk itu. Hmm. Nah itu kan gaya lama sebenarnya, model lama. Kadang tersangkanya atau dipamerin di publik gitu ya. Itu bukan OTT ya? Hah? Bukan OTT kan itu ya? Bukan. Yang terakhir kan itu kasus katanya denda atau apa gitu. Iya. Nah, kan itu cukup wah ya, masyarakat melihat duit setumpuk gitu bisa dibuat lorong begitu, itu kan jadi kayak saya nggak tahu apakah itu cara negara untuk kejaksaan untuk menyebut bahwa supaya percaya bahwa wah ini uangnya banyak nih yang dikembalikan ke negara, hasil korupsinya disita nih buat negara. Nah, Mas Dadang melihatnya gimana soal kejaksaan ini? Kan yang paling populer sekarang ini kejaksaan nih, Ya. karena dia sering memamerkan itu, malah ada seremonial penyerahan itu ke Kementerian Keuangan ya kalau saya nggak salah, ada Ya, Buaya juga ya. di situ. Ya, kalau saya sih melihat yang ini dulu nih. Sebenarnya kalau ini soal perlu gak perlunya gitu ya. Itu kalau uang bukan hasil tangkap tangan mungkin sih nggak perlu gitu ya. Itu ya, Iya. publik perlu dikasih tahu saja jumlahnya berapa. Dan kan ada di negara ada mekanisme audit juga ini, memastikan uang itu masuk ke kas negara gitu ya. Dan kalau itu memang hasil penyitaan gitu dari satu kasus korupsi timah misalnya, yaitu itu satu keberhasilan gitu ya. Mungkin juga maksudnya untuk menyemangati gitu ya, lalu membangun Terus kepercayaan masyarakat. reputasi gitu ya dengan cara mendisplay uangnya begitu gitu ya. Itu kalau saya perlu dikaji lah ya, perlu dikaji apakah harus begitu. Kalau belajar dari pengalaman di berbagai negara kayak nggak tahu ya apakah begitu juga gitu ya. Apakah itu salah satu cara? Kalau hasil rampasan langsung OTT ya itu orang bisa lebih mudah mencerna. Dia tahu ini ditangkap dengan lebih uang mudah, semua lalu dipamerin karena itu bagian uangnya. dari bukti langsung gitu Iya. ya. Perlu dilihat lagi lah. Teman-teman kejaksaan saya Tapi kira perlu bikin kajian juga. Secara institusi gimana Mas? Soal kinerja kejaksaan dalam menangani kasus korupsi di 2025 ini. Kalau saya ini ya cukup intensif ya untuk beberapa kasus yang ditangani. Tinggal ini aja, yaitu tadi menjawab, memastikan tetap transparan, tetap akuntabel begitu. Lalu juga masuk memang ke sektor-sektor yang ini kan sebenarnya korupsi sumber daya alam itu mengikuti arah komoditas global nih. Kalau yang laku sekarang Nikel. gitu, Ya. itu banyak eksploitasi dan risiko korupsinya lebih gede tinggi. gitu. Karena kalau di hasil kajian Transparansi Internasional itu kan di sektor pertambangan ini risiko korupsinya tinggi. Ya. Begitu ada eksploitasi, ada kebutuhan yang harganya tinggi di luar gitu, itu patut dicermati betul gitu ya. Jadi penting memang untuk salah satu prioritas kalau menurut saya sampai 10 tahun ke depan itu sumber daya alam itu Masih cukup ini ya. prioritas itu. Terutama pertambangan untuk mineral gitu ya. Itu menjadi sangat penting karena permintaan dunia sangat tinggi gitu. Dan dengan konteks situasi korupsi Indonesia yang sangat serius gitu ya. Itu apapun yang dibuat bisa jadi bahan untuk korupsi gitu. Nah, ini terakhir, ini kan kita menerah 2025. Nah, menurut Mas Dadang nih, melihat kondisi, tadi kita udah lihat kondisi Indonesia ya. Sejak ini kan boleh dibilang rapornya Prabowo terkait penegakan hukum anti korupsi,
ya termasuk sektor yang lain ya, bisnis kan, ini kan CPI ini kan sangat luas ya. Nah, termasuk sektor politik kan. Nah, dengan pembacaan kita terhadap kondisi KPK, kejaksaan, termasuk kepolisian, ya mungkin termasuk pengadilan, ya penegakan hukum, kira-kira CPI-nya naik apa turun ini? Dengan kondisi yang terjadi. Artinya kita mau menilai Prabowo ini nanti di 2025 dengan situasi itu, kira-kira rapornya makin baik atau makin jelek ini? Jadi kalau saya membayangkan respondennya CPI itu pebisnis Ya. dan juga ada ahli-ahli di sana yang akan menganalisis itu. Para pebisnis itu sangat sensitif terhadap isu kepastian hukum. Negatifnya ketidakpastian hukum gitu ya. Misalnya ketidakpastian itu, ini urusan perdata jadi pidana. Lalu ini kasus ini putusannya gini, kasus yang sama putusannya beda. Gitu ya. Lalu kalau saya punya sengketa kontrak, itu lebih sulit dieksekusi. Sengketa lahan, sulit dieksekusi, misalnya gitu. Dan itu sekarang, kalau menurut saya, belum jauh berubah kita. Perbaikannya belum jauh. Kemungkinan, ini kalau suruh nebak-nebak ya, kalau nggak stagnan ya turun tipis lah. Turun tipis. Karena gini nih, saya ingin gini nih, yang saya sebut di awal tadi, abolisi, amnesti, rehabilitasi. Itu di sisi lain juga mengirim sinyal ini. Bahwa ada intervensi eksekutif, walaupun ini konstitusional gitu ya. Tapi bahwa, loh berarti ada proses hukum yang bermasalah sebelumnya. Kalau ini benar, keputusan amnesti ini semuanya benar, maka ini ada masalah di penegakan hukumnya. Yang gitu di bawah-bawahnya ini. Jadi proses awal untuk menuju ke sananya bermasalah, gitu ya. Itu yang tadi, itu bisa membangun persepsi tentang ketidakpastian hukum. Baik. Tapi kita serahkan nanti, saya nggak tahu itu skornya seperti apa. Nah, nanti teman-teman bisa lihat nanti di Februari 2026. Kapan itu? Mungkin minggu-minggu awal, minggu pertama, minggu kedua, Transparansi Internasional akan merilis secara serentak di 100, mungkin lebih dari 180 negara CPI tahun 2025. 2025. 2005. Ya. Baik, Mas Dadang, terima kasih. Kita Sama-sama. ketemu lagi di episode berikutnya. Makasih sudah diajak ngopi-ngobrol.